Shalom semuanya. Pada kesempatan ini, saya ingin membagikan materi yang berjudul yaitu neraka menurut Alkitab. Kalau kita berkata mengenai neraka, tentunya atau membahas tentang neraka, tentunya di pikiran kita adalah gambaran orang-orang yang melakukan dosa, orang-orang yang tidak hidup dalam kekudusan. Nah, dan bagaimana sebenarnya sih gambaran neraka tersebut? Nah, saya ingin menjelaskannya yang saya pelajari, yang saya temukan di dalam Alkitab. Nah, pertanyaannya adalah neraka menurut Alkitab. Bagaimana sih sebenarnya? Karena mungkin aja kita belum pernah mendengar. Karena itu saya ingin bagikan kepada setiap orang yang menonton video ini. Yang pertama, saya ingin bagikan adalah mengenai apa itu neraka. Nah, neraka yang harus kita ketahui adalah itu adalah gambaran tempat penghukuman yang awalnya disediakan untuk iblis dan pengikutnya atau malaikat yang jatuh karena memberontak kepada Allah. Jadi, hal yang pertama yang harus kita ingat, neraka bukan tempat manusia, tapi iblis atau malaikat jatuh yang memberontak kepada Allah. Nah, kenapa manusia masuk neraka? Karena ketika manusia itu dalam dosa, dan sebelum manusia jatuh dalam dosa pun, Allah sesungguhnya telah memberikan manusia itu kehendak bebas. Nah, di dalam kehendak bebas tersebut adanya pilihan. Nah, jadi manusia itu dikasih pilihan, apakah dia memilih iblis atau Allah. Nah, kalau orang itu memilih iblis, berarti dia mengikuti iblis untuk ke neraka. Nah, jadi sesungguhnya neraka itu seperti apa sih gambarannya? Nah, yang ingin saya bagikan gambaran neraka tersebut, karena di dalam Alkitab pun tercatat bahwa neraka itu gelap, tempat yang kekal, penuh ulat, dan apinya nggak pernah padam. Nah, kalau memang gambarannya seperti ini, nah, saya ingin bagikan ayat per ayatnya agar kita bukan hanya sekedar uh, belajar, tapi kita benar-benar menemukan, oh ini ayat yang di dalam Alkitab mengenai gambaran neraka, bukan dari sekedar mendengar khotbahnya saja, tapi kita membaca langsung firman yang menjadi keyakinan iman Kristen. Nah, di dalam Alkitab, saya menemukan bahwa neraka itu bersifatnya kekal. Dan jelas, seperti yang tadi saya katakan, bahwa neraka itu adalah tempat yang disediakan untuk iblis. Nah, di dalam Matius 25 ayat 41, yaitu neraka adalah tempat api yang kekal. Nah, kata kekal di sini sering kita temukan ketika hubungannya dengan neraka. Nah, terus dikatakan bahwa yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi di sini kita tahu bahwa di dalam neraka tersebut tuh sifatnya kekal, dan kemudian ini disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya dari awal. Jadi manusia itu sebenarnya bukan tempatnya di neraka, karena manusia memang tempatnya di Taman Eden. Dan dia, karena ada kehendak bebas, bisa memilih. Nah, karena kehendak bebas inilah, kalau orang yang memilih iblis, ya dia akan masuk neraka, itu otomatis. Jadi, yang harus kita ingat adalah awalnya tempat yang disediakan untuk iblis, dan itu tuh sifatnya kekal, bukan 1 tahun 2 tahun, tapi nggak terhitung waktunya, dan itu nggak ada waktunya tepatnya. Jadi karena itu berbicara kekekalan. Kemudian gambaran neraka selanjutnya yang sebagian adalah neraka dan tempat siksaan. Yang seperti tadi saya katakan, bukan hanya sifatnya kekal, tapi itu adalah tempat siksaan. Karena bagaimana sih siksaan yang terjadi di neraka? Yang saya temukan di dalam Yesaya 66 ayat 24, di situ dikatakan bahwa ulat di sana nggak mati dan apinya tidak padam. Nah, berapa kali kita menemukan bahwa gambaran neraka apinya tidak padam. Nah, di dalam Yesaya ada satu lagi, yaitu ada ulatnya yang tidak mati. Artinya kalau beberapa orang mungkin jijik sama ulat. Nah, ulat tersebut, kalau beberapa orang mungkin langsung bunuh ulat itu karena rasa jijik. Ya kan? Nah, ini nggak akan mati. Bahkan ketika kita mencoba membunuhnya, mungkin saja ikan hidup lagi. Dan api yang tidak padam. Nah, api yang tidak padam kalau kita berdiri di matahari aja, kita rasanya ingin kabur dan ingin berteduh. Nah, ini apinya nggak padam. Artinya di sini apinya itu bersifat kekal. Nah, bagi orang yang uh, menolak atau memberontak kepada Allah, inilah yang terjadi. Siksaan inilah yang akan alami. Bukan hanya itu saja, yang saya temukan lagi di dalam gambaran neraka itu bersifat gelap. Nah, kan di dalam Matius 8 ayat 12, Tuhan Yesus sendiri yang bilang bahwa kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan retak gigi. Nah, jadi
Bagi orang-orang yang menolak Allah atau memberontak kepada Allah, mereka akan ditempatkan di neraka. Udah di sana apinya nggak padam, bahkan bukan seperti mungkin kita berpikir, oh karena ada api, terus mungkin uh, ada cahaya. Yang saya pahami di kata Alkitab, di situ adalah tempat yang paling gelap dari kegelapan. Nah, ketika kita masuk ke ruangan gelap saja, yang tidak ada cahaya, kita rasanya sendiri, apalagi ini, ataupun ketika kita menutup mata, rasanya itu kegelapan dunia yang bercahaya, yang dunia yang tadinya kita lihat, terus ketika kita menutup mata rasanya itu kita hanya seorang diri saja, apalagi ini tentang neraka dan ini kekal. Jadi kegelapan ini benar-benar sangat gelap, dan bahkan karena kegelapan ini ya, kita jadi hanya merasa diri kita sendiri, dan kertak gigi itu kayak ketakutan yang begitu sangat besar terjadi di neraka. Nah, inilah yang menjadi gambarannya tentang tempat di neraka. Nah, selain itu yang harus kita ingat di dalam gambaran tentang neraka ini yang saya temukan adalah neraka ini dapat jurang uh, jurang pemisah di antara surga dan neraka, agar setiap orang yang ada di neraka nggak bisa ke surga, dan di surga nggak bisa ke neraka. Mungkin ada saudaranya yang di neraka, yang kita kenal, yang orang kita kasihi ada di neraka, terus mungkin yang orang kita kasih di surga ingin nyebrang ke sana itu tidak bisa. Nah, ini kisahnya dari mana? Dari penjelasan Tuhan Yesus tentang kisah Lazarus dan orang kaya. Tuhan Yesus memberikan gambaran bahwa ada jurang yang nggak terseberangi. Jadi jurang tersebutlah yang memisahkan. Nah, bagaimana kita untuk menghindari hal ini? Nah, tapi sebelum itu yang harus kita ingat juga, di dalam neraka, indera perasa tetap terjadi. Karena mungkin sebagian orang berpikir ketika mengalami kematian, kan indera perasa itu adanya di tubuh ya, kayak indera mengecap, mendengar, semua uh, panca indera itu adanya di tubuh. Tapi sesungguhnya di neraka dikatakan, digambarkan bahwa setelah kematian pun indera tersebut masih berasa semuanya. Panca indera itu masih berasa bekerja. Karena kenapa? Di dalam penjelasan tentang Lazarus dan orang kaya pun, Tuhan Yesus itu menjelaskan betapa orang kaya tersebut kehausan. Nah, rasa haus ini kan berbicara indera. Nah, terus kemudian dia merasakan kesakitan. Jadi di sini kita menemukan suatu fakta di mana panca indera kita tetap bekerja, dan ini kekal. Jadi siksaan yang akan kita terima itu bersifat kekal, nggak ada habis-habisnya dan tidak ada henti-hentinya. Nah, selanjutnya saya bagikan adalah bagaimana agar kita tidak masuk neraka. Nah, di dalam kisah Lazarus dan orang kaya di Lukas 16 sampai ayat 27 sampai 31 ada kunci jawabannya, atau ada jawabannya dari pertanyaan tersebut. Bagaimana agar tidak masuk neraka? Ada tiga hal yang saya coba simpulkan di dalam Matius 16 tersebut. Nah, yang pertama adalah Bapak Abraham bilang bahwa adanya kesaksian dari nabi-nabi, yaitu melalui firman dan kitab Musa. Nah, jadi orang kaya tersebut bilang sama Lazarus dan Bapak Abraham bahwa minta tolong Lazarus untuk sampaikan kepada saudara-saudaranya yang masih hidup, agar mereka tidak mengalami hal yang sama dengan dia. Nah, Bapak Abraham bilang bahwa ada kesaksian dari nabi-nabi, dan juga kitab Taurat, ada kitab Musa, dan di dalam kitab-kitab Musa, ya, mengenai betapa besarnya Allah, betapa baiknya Allah, agar manusia itu sadar. Nah, selain itu, ya, kita juga akan menemukan kesaksian. Kesaksian ini juga kita tahu bahwa selain di dalam Alkitab, ada orang-orang yang Tuhan bawa, ya kan, seperti orang-orang dibawa ke neraka untuk melihat gambaran tentang neraka, lukisan tentang neraka. Nah, yang paling penting yang menjadi titik poinnya adalah di mana orang kaya pun bilang bahwa kalau ada orang yang dari seseorang yang di antara orang mati itu datang kepada saudara-saudaranya yang masih hidup, mereka mungkin akan percaya. Nah, tapi Abraham berkata, bagaimana mereka bisa percaya kalau misalkan sekalipun dia itu dari orang yang telah mati. Nah, ini sebenarnya menjadi gambaran tentang Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus itu, kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu bangkit dari antara orang mati. Ini yang sering kita dengar, ya, Tuhan Yesus itu bangkit dari antara orang mati. Nah, artinya di sini kita menemukan bahwa jawaban dari perkataan orang kaya bahwa kalau ada orang yang
dari antara orang mati datang kepada saudaranya yang masih hidup, mereka akan sadar. Nah, ini menjadi juga pertanyaan buat kita. Akankah kita percaya, akankah kita sadar bahwa Tuhan Yesus itu menjadi Tuhan dalam hidup kita? Nah, karena kalau tidak, kita sendiri yang akan gambarannya memberontak kepada Allah, menolak Allah. Nah, jadi kenapa Tuhan Yesus juga ketika bangkit dari antara orang mati dia menampakkan diri kepada banyak orang agar kita menyadari bahwa orang yang udah dari antara orang mati tersebut itu tuh bangkit menampakkan diri bahwa dia benar-benar setiap perkataannya benar-benar nyata dan dia adalah Tuhan yang menjadi saksi akan kebesarannya Tuhan. Nah, ini jadi pertanyaannya yang terakhir buat kita mengenai neraka ini, akankah kita mau percaya? Nah, ini tergantung kita semua. Jadi selama kita masih hidup, kita tuh Tuhan kasih kesempatan. Karena seperti yang tadi saya katakan dan kita lihat di mana kisah orang kaya dan Lazarus tersebut, di mana orang kaya tersebut bilang, tolong sampaikan kepada orang-orang, pada saudara-saudaranya yang masih hidup. Nah, jadi selama masih hidup, itu Tuhan tetap kasih kesempatan untuk kita. Akankah kita percaya kepada firman-Nya, atau kesaksiannya, ataupun Tuhan Yesus? Karena kalau kita mungkin di suatu daerah yang belum mendengar Tuhan Yesus, nah mungkin ada firman yang disampaikan. Nah, mungkin saja di situ Tuhan akan bekerja dan bisa menyelamatkan orang tersebut, diselamatkan untuk ke surga. Karena itu haknya Tuhan. Jadi semua tergantung pada kita. Karena kesempatan untuk memilih Allah ataupun tidak, surga atau neraka, itu tergantung kita dan itu tergantung selama kita masih hidup. Karena di dalam kisah Lazarus dan orang kaya, ketika orang kaya tersebut mati, ya sudah, tidak ada lagi kesempatan. Karena itu dia minta yang kepada Bapak Abraham untuk mengirim Lazarus agar saudara-saudaranya masih hidup itu tidak memilih hal tersebut. Nah, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa kalau kita masih hidup, kita masih ada kesempatan untuk dapat memilih. Tapi kalau kita sudah mati, kita tidak dapat kesempatan memilih jalan hidup kita setelah kematian. Karena pilihannya ada dua, neraka atau surga. Demikian yang ingin saya bagikan. Sekiranya ini memberkati. Shalom semuanya.